Berita Mandailing Natal. Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis mendukung penuh upaya pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melakukan sekolah tatap muka. Erwin Effendi Lubis menyebut masyarakat terkhusus orang tua pelajar sudah resah dan sangat kecewa karena pembatalan sekolah tatap muka yang sebelumnya direncanakan dimulai pada tanggal 4 Januari yang lalu. Bahkan Erwin Effendi Lubis menyesalkan sikap Gubernur Sumut Edi Rahmayadi yang memutuskan menunda pelaksanaan sekolah tatap muka. Ketua Partai Gerindra Kabupaten Madinah itu mengatakan Gubernur Sumut harusnya melihat dari berbagai sudut, apalagi Kabupaten Madinah yang masih ada ratusan desa yang sama sekali jauh dari perkotaan dan diyakini tidak akan terpapar penyebaran virus corona. Masyarakat menyampaikan keresahan tidak sanggup mendidik anak mereka yang semakin krisis moral dan tidak dapat diawasi dikarenakan orang tua sibuk mencari nafkah. Bagian daripada masyarakat Mandailing Natal sangat menginginkan dan sangat berharap kepada siapapun yang mengambil sikap atas situasi untuk tidak tatap mukanya untuk bisa dievaluasi kembali. Dan saya sangat berharap meminta kepada Bapak Bupati dan juga entah dia Gubernur Sumatera Utara supaya tatap muka ini dapat diberikan peluang bisa dilaksanakan. Apalagi persyaratannya? Swab, guru, semua guru bersedia. Pendataan dari keluarga, dari anak orang tua murid, semua sudah dilaksanakan. Orang tua murid sudah membeli kebutuhan anak-anaknya, mulai dari buku, sepatu, tas, dan yang lain-lain. Tiba-tiba ada keputusan dari gubernur yang menyatakan dan menyampaikan tidak saya bolehkan. Apa pula itu? Gak ada itu. Kalau saya secara perwakilan rakyat secara pribadi, saya sangat menginginkan dan saya sangat mendukung pemerintah Kabupaten Mandailing Natal apabila harus melaksanakan tatap muka. Aturan yang bisa memenjarakan orang kalau dilaksanakan tatap muka apa? Semua regulasinya kan ada. Kalau umpamanya pemerintah Mandailing Natal bisa menjamin tidak akan ada fluktuatif kenaikan penderita COVID, semestinya Gubernur Sumatera Utara juga harus melihat dari semua sudut. Jangan hanya melihat dari satu sudut. Tingkat keresahan orang tua udah sangat mengkhawatirkan. Gubernur pernah nggak keliling ke kampung-kampung yang di situ tidak ada konektif dengan daerah lain, yang di situ hanya mereka dengan mereka. Pernah nggak Gubernur mengkaji itu? Mandailing Natal ada 404 desa dan kelurahan. 123 itu masih dalam golongan desa tertinggal yang tidak banyak koneksi dengan daerah luar. Jadi kalau mereka bisa menjamin bahwa mereka tidak ada hubungan dengan dunia luar, atau mungkin mereka bisa meminimalkan atau menekan perkembangan COVID, itu juga harus ditutup kemungkinannya. Jangan dibuat semua sama rata. Mandailing Natal ini bukan cerminan daripada Medan. Medan boleh diberlakukan seperti itu. Mandailing Natal ini masih lebih banyak kampung daripada kota. Kita harus memikirkan sama-sama, memikirkan pemikiran penderitaan tanggungan akibat orang tua dari murid. Kita bukan karena tidak hormat dan bukan karena tidak patuh terhadap pemerintah provinsi atau keputusan gubernur kita yang terhormat. Tapi kita juga harus dilihat kebutuhan masyarakat kita seperti apa, yang ditimbulkan efek negatif yang ditimbulkannya seperti apa. Pernah nggak dikaji itu? Pejabat provinsi yang ada di Mandailing Natal pernah nggak memperjuangkan itu? Jangan hanya manut, mengikut dan iya. Waktu kedatangan Pak Edi Rahmayadi yang terakhir, saya juga sampaikan, apakah efektif untuk penampungan itu dibuka hotel, berapa miliar uang yang dikeluarkan? Kita sama-sama tahu orang yang masuk ke situ hanya 26. Uang yang dikeluarkan bermiliar. Jadi mohon kepada pemerintahan tingkatan manapun, mulai dari daerah, provinsi dan pusat, kajilah penderitaan rakyat ini atas situasi ini. Jangan hanya bisanya mengambil keputusan. Jangan mentang-mentang penguasa bisanya hanya mengambil sikap. Posisikan diri bapak-bapak siapapun tingkatannya. Posisikan posisi Anda itu. Posisikan posisi bapak itu di posisi kami. Orang kampung. Yang dimana hanya yang di sini juga hanya kami dengan kami.
Berarti Bang tidak pas bahasa gubernur mempenjarakan sekda dan Saya tidak tahu lah, saya tidak berhak untuk mengkomentari bahasa seorang gubernur. Tapi yang pasti saya menolak. Yang pasti saya menginginkan tatap muka. Jadi kalau bahasa gubernur mengancam sekda akan memenjarakan apabila melaksanakan tatap muka, saya tidak punya hak untuk mengajari orang untuk berbahasa. Saya yakin bahwa Edi Rahmayadi yang terhormat itu jauh lebih pintar dan jauh lebih jago dari saya. Tapi saya juga punya hak sebagai perwakilan rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dari para rakyat saya. Baik, terima kasih Bang.